Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekar TV, ini saya sedang berada di tempat kerja. Jadi alhamdulillah hari ini kebagian tugas dari mandor bersih-bersih di sekitar kantor. Nah, ini kantor AAP. Tadi bersih-bersih nyapu. Jadi alhamdulillah banyak sampah. Ya, jadi walaupun ada tong sampah, ya mudah-mudahan ke depan kita dengan bertambahnya kecintaan kita semua kepada Allah dan Rasulullah, sehingga kita bisa mengamalkan tentang hadis bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Nah itu ya, jadi walaupun ada tong sampah, ternyata masih banyak orang-orang yang buang puntung rokok di luar daripada tong sampah. Nah itu. Ini kerjaan Pak Tolha kalau di pagi hari bekerja di perusahaan bagian teknik sipil. Nah, jadi bersih-bersih nyapu. Tokannya di kerjanya bersih-bersih untuk hari ini. Kalau kemarin nganyut sampah, nganyut Sahabat Sekar TV, hari ini kita mau bahas tentang bagaimana pekerjaan kita juga menjadi sebab kita semakin dicintai oleh Allah. Nah, itu ya. Kita berusaha bagaimana pekerjaan kita, apapun kerja kita jadikan kerjaan kita ini menjadi sebab Allah itu semakin cinta dengan kita. Gimana caranya? Maka caranya kita niatkan bagaimana kita bekerja ini karena rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Karena segala sesuatu itu tergantung niatnya. Walaupun kelihatannya itu sholat, baca Quran, zikir, tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, bukan karena rasa cinta kepada Allah, tapi karena dunia, ingin dilihat orang atau dianggap baik di hadapan mertua, artinya ini suatu amal yang kurang sempurna di hadapan Allah. Sebaliknya, kalau pekerjaan kita selagi itu pekerjaan halal, kita niatkan karena rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, maka itu akan bernilai besar di hadapan Allah. Nah itu ya. Jadi kita belajar berbuat segala sesuatu, berbuat kebaikan sekecil apapun, itu dalam rangka kita beritiba, mengikuti baginda Nabi SAW, beritiba kepada sunnah baginda Nabi SAW, beritiba mengikuti daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sebagaimana hadis SAW, barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, maka dia akan bernilai sedekah di hadapan Allah. Setiap pemberian nafkah yang diberikan kepada istri dan anak bernilai sedekah, bernilai ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Artinya bekerja juga suatu ibadah di hadapan Allah. Ya bang, nah, itu abang Pak Sapam. Masya Allah. Beliau jadi Sapam, saya jadi teknik sipil bagian bersih-bersih untuk hari ini di sebagian kantor. Atau panjenengan mungkin di kantor-kantor, di dalam kantor, ya mungkin jadi staf, jadi apa, atau petani, pedagang. Kita usahakan bagaimana bekerjanya kita ini bukan hanya sekedar mencari dunia. Ya, kata alim ulama katakan, banyak hari ini orang yang secara zahir dia berbuat amal agama, tetapi karena niat yang salah sehingga dia hanya mendapatkan dunia saja, mendapatkan popularitas sebagai orang soleh, ya kan? Sebagai orang yang baca Quran, sebagai orang yang ahli masjid, sebagai orang yang ahli sunnah. Tetapi karena niatnya atau sedekahnya dia niatkan mungkin untuk mencari popularitas sehingga orang memilih dia. Itu misalnya ya.
Nah, gitu. Ini kan niat yang kurang sempurna, tapi bukan berarti nggak bisa diperbaiki. Kita perbaiki. Bagaimana diri kita pun banyak salah, termasuk saya juga masih banyak salah. Masih harus banyak belajar bagaimana niat-niat selama ini dalam bekerja, dalam apa saja, kebaikan sekecil apapun, hendaknya mau belajar bagaimana kita lakukan semua itu karena rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Maka ibadah yang kita kerjakan termasuk bekerja ini akan bernilai besar di hadapan Allah. Nah, begitu. Kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Walaupun tidak ada mandor, misalnya tidak ada pengawas, kita berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya karena rezeki itu dari Allah Ta'ala. Ya kan? Kalau kita bekerja bagus di hadapan Allah, ya kan? Maka Allah akan beri kita rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Yang mencarikan kita berkah dalam rezeki ya. Kalau lagunya Wali itu, hidup indah bila mencari berkah. Nah, gitu ya. Rezeki itu kita mau cari berkah. Jadi kerjaan kita, gaji kita kalau bisa disesuaikan dengan pekerjaan kita, begitu ya. Nah, tapi tidak kita mau belajar, saya pun juga belajar. Di perusahaan ini sebenarnya 7 jam, 1 HK sekarang gaji kami di sini 1 HK-nya itu 97.800 ya kali ya. Nah, itu kontrak kerjanya, MOU-nya itu adalah 7 jam kerja. Artinya ya sedapat mungkin bagaimana 7 jam kerja itu dapatnya semana gitu. Nah, gitu. Maka kalau sesuai dengan kerjaan kita, rezeki gaji yang kita terima itu insya Allah barokah. Daripada kerja, berangkat kerja, main-main ibaratnya. Antara mau dengan enggak disuruh Pak Mandor. Tapi insya Allah kita proses ya. Namanya proses mencintai Allah. Jadi memang mencintai Allah dan Rasul itu nggak langsung naik ke angka 10. Ya namanya sekolah kan nggak langsung SMP, SMA begitu. Dia masih TK dulu, TK 0 besar, 0 kecil, kelas 1, kelas 2 kan begitu. Ya kan? Begitu juga dalam cinta. Nah, ini majelisnya sengaja dikasih namanya majelis sekolah cinta agar semua orang termasuk saya juga belajar. Belajar terus, meningkatkan rasa cintanya kepada Allah. Kalau kita sekarang mungkin berada di kelas 1 dalam sekolah cinta, naikkan besok. Besok naik lagi kelas 1, kelas 2. Nah, ataupun seminggu. Bagaimana minggu ini kita kelas 1, minggu depan sudah naik kelas 2 sudah. Di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi SAW. Yang menilai kadar kecintaan kita kepada Allah, menilai kadar kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW bukan manusia. Allah dan baginda Nabi SAW. Maka tunjukkan rasa cintamu kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Maka jadikan bagaimana pekerjaan kita ini, pekerjaan halal kita, ya kan? Ini memiliki barokah. Memiliki barokah yang tinggi. Nah gitu ya. Walaupun masalahnya tukang sapu misalnya, nggak apa-apa. Ini kan halal namanya. Tetapi bagaimana kita kerjakan ini karena rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Nah kan gitu. Banyak nih Al-Quran hadisnya masalah bekerja. Kan? Bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita belum bisa memberi orang lain, minimal kita nggak menyusahkan orang lain. Kan begitu. Kita belum bisa nih ngasih ke orang ya. Minimal tuh jangan minta-minta. Artinya dengan kita bekerja, kita terlepas daripada meminta-minta. Nah, kan begitu. Artinya ini satu kebaikan. Tinggal bagaimana kita berupaya, bagaimana kerja kita ini kita niatkan karena rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW. Nah, begitu ya. Nah, Bapak Adil Mulia, jangan pisahkan antara dunia dengan akhirat. Tidak ada ceritanya. Dalam Islam itu Rasulullah SAW, Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengajarkan dunia ya dunia, akhirat itu tidak. Ya kan? Dunia itu adalah sebuah sarana bagi kita untuk mencapai akhirat, begitu. Makan, bagaimana caranya supaya bernilai akhirat? Menilai berapa kecintaan dari Allah, maka kita usahakan makan dengan caranya baginda Nabi SAW. Bekerja juga begitu. Bagaimana caranya supaya kerja ini dapat pahala di sisi Allah? Bernilai ibadah, mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Maka dalam kita bekerja, kita mau berusaha bagaimana sesuai dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan hadis baginda Nabi SAW. Maka bekerjanya, walaupun tidak ada mandur, kita kerjakan dengan baik. Karena kita menilai pekerjaan kita adalah Allah. Ya. Jadi Bapak Adil Mulia, kita mau kerja belajar ikhlas. Mau belajar bakal kita usahakan 7 jam, 7 jam. Ya setidak-tidaknya kalau tidak 7 jam, tapi berikan kualitas pekerjaan. Nah begitu kan.
Bukan mau kita nilai kepada mandor kita, asisten ini, bukan. Tetapi bagaimana kita mau beri penilaian kepada Rumputnya ya Pak. ya, jadi begitu sahabat Sekar TV, kita sama-sama belajar. Belajar bagaimana kita niatkan setiap pekerjaan kita apapun. Niatnya karena rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Nah, Allah memberikan 2 pahala kepada orang yang dapat menunaikan haknya, kewajibannya kepada Allah, menunaikan haknya Allah dan menunaikan hak atasannya. Jadi Allah punya hak untuk dicintai, punya hak untuk diibadahi, untuk ditaati. Tetapi atasan kita, tempat kita bekerja, baik itu mandor, asisten, manajer, atau bos kita lah, dia punya hak untuk ditunaikan haknya, yaitu kita bekerja dengan baik, kewajiban dia menggaji kita dengan full, bahasanya ya. Nah, tetapi kewajiban kita adalah menunaikan haknya beliau yang telah memberi kita gaji. Dan usahakan kita niatkan itu karena cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Sekali lagi, Islam tidak mengajarkan bahwa dunia itu dunia, akhirat itu akhirat, tidak terpisah. Nah, jadikan dunia ini sebagai sarana buat kita untuk dekat kepada Allah, menjadi kekasih-kekasihnya Allah, menjadi waliullah, begitu ya. Hadirin yang mulia, dalam hadis baginda Nabi SAW sabdakan, kalau kita bekerja untuk Allah, demi rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, ya kan? Maka itu akan bernilai akhirat, bernilai akhirat. Nah, begitu. Kita usahakan dunia kita, pekerjaan kita ini mendatangkan ridhonya Allah, mendatangkan kecintaannya Allah kepada kita, mengampunkan dosa-dosa kita. Dalam hadis baginda Nabi SAW sabdakan, ada dosa-dosa yang tidak bisa diampunkan dengan ibadah, tetapi hanya dengan kerja keras. Masya Allah, kan begitu. Artinya apa? Kita belajar mengamalkan ini hadis. Artinya karena rasa cinta kita kepada Allah. Kalau ditanya kenapa mengamalkan ini hadis? Ya, hadis tentang bekerja, menafkahi anak istri. Kalau kita katakan kenapa ikut Rasulullah? Gitu. Kenapa mengamalkan hadis-hadis? Ya karena cinta kepada Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti aku, niscaya akan kucintai, kata Allah. Niscaya Allah akan mencintai kita. Kenapa ikut Muhammad? Fattabi'uni. Ya karena kita cinta kepada Allah. Artinya kita bekerja itu karena rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia bisa menyandarkan apa yang dia inginkan, dunia. Apa yang diinginkan yaitu dunia. Apa yang kita inginkan, istri, anak, harta, benda, kendaraan, itu kan keinginan kita. Tetapi kalau tidak disandarkan kepada agama yang aku bawa, kata Rasulullah, maka tidak sempurna imannya. Kesempurnaan iman, kesempurnaan cinta kita kepada Allah ketika kita bisa menyandarkan keinginan kita, keinginan dunia kita, disandarkan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, hadis baginda Nabi SAW, disandarkan kepada agama. Jadi tidak ada istilah pemisahan dunia-dunia, akhirat-akhirat, tidak ada. Kalau panjenengan pisahkan, kalau kita pisahkan antara dunia dan akhirat, kacau nih dunia. Ya, kacau dunia. Dunia kalau tidak diatur dengan agama, maka dunia akan berantakan. Allah turunkan ini agama untuk mengatur dunia. Supaya apa? Kalau agama itu dari bahasa Sangsakerta. Itu tidak, agama itu kacau. Artinya, dunia Allah turunkan ini agama untuk mengatur dunia. Supaya dunia ini tidak kacau. Ya, kalau bahasa Arabnya ad-din, keselamatan, assalam, Islam, selamat. Ya kan? Kenapa Islam yang diturunkan? Supaya dunia ini bisa selamat. Nah, gitu. Tapi kalau kita pisahkan antara dunia dengan Islam, antara dunia dengan agama, maka dunia ini nggak bakalan selamat. Ya, maka jangan pisahkan antara dunia dan akhirat. Jadikan dunia kita, pekerjaan kita ini ladang bagi kita untuk menggapai cintanya Allah, menggapai daripada ampunan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sekar TV, mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa untuk subscribe dan kalau ada masukan untuk perbaikan baik itu materi maupun dari segi video,
saya ucapkan, dan kalau bisa panjenengan mau berkenan untuk berbagi video ini agar selain bermanfaat untuk panjenengan juga yang lain juga, kita mengusahakan bagaimana seluruh manusia di seluruh alam ini semuanya mencintai Allah, mencintai baginda Nabi SAW. Semakin hari semakin banyak orang Islam yang semakin cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Dan saya berharap di situ ada nama-nama panjenengan. Nah, walaupun panjenengan mungkin tidak buat videonya ya, nah gitu, tetapi menyebarkan videonya itu sudah menjadi bagian daripada kerja ini. Kerja bagaimana mengajak seluruh manusia ini untuk mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini udah nih, masya Allah. Sahabat Sekar TV, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian masukkan sarannya, dan mudah-mudahan berkenan menjadi bagian daripada untuk menyebarkan kebaikan tentang cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Kalau bisa, saya berharap kepada Allah, bagikan video ini kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga mereka bisa menjadikan dunia mereka, pekerjaan mereka ini untuk menggapai cintanya Allah dan menggapai maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kifaraah majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.